lihat rekaman, bisa. Ya, jadi malam hari ini, saya sedikit ulang aja, kita belajar personal branding, tepatnya di sosial media, dengan tujuan untuk meningkatkan value kita di lingkaran yang tepat. Kenapa lingkaran yang tepat itu penting? Karena begitu kita menemukan citra diri, self-image, nanti kita akan belajar itu, maka kita harus siap-siap nih. Tidak semua orang akan suka dengan siapa kita. Nah, jadi kita tujuannya belajar personal branding itu justru tidak bertujuan membuat orang lain semuanya suka sama kita. Semakin kita mengenal diri kita dan semakin kita menyebarkan siapa diri kita, maka akan semakin banyak orang justru yang tidak suka. Tetapi di lingkaran yang tepat, value kita akan naik. Oke. Okay? Nah, bagaimana kok bisa begitu? Kita lihat urutannya dulu dari personal branding yang positif, yang otentik. Ya, kalau teman-teman lihat postingan saya atau Mas Bagas, kita bicara personal branding itu bukan personal branding yang pura-pura. Karena memang ada orang personal branding pura-pura. Jadi lihatnya itu bukan dari citra diri yang sebenarnya. Nanti kita akan bahas apa sih itu self-image, apa sih itu citra diri. Tetapi mulainya dari orang kebanyakan tuh sukanya apa sih? Nah, saya akan mencoba membuat personal yang kebanyakan orang suka. Jadi itu dengan kata lain memalsukan citra dirinya. Tapi kita jangan begitu, karena itu capek banget ya, kita berpura-pura terus-menerus. Kemudian setelah citra diri ini kita ketemu, ya, kita akan menuangkan itu dalam perilaku kita. Kalau di sosial media, dalam postingan kita. Sehingga perilaku kita, konten kita, postingan kita, itu mempengaruhi persepsi orang yang melihat. Kalau kita ketemu langsung, mungkin kita ketemu satu dua orang. Kita rapat ketemu 5 10 orang. Kita seminar ketemu 50 100 orang, dan lain sebagainya. Tapi di sosial media, itu faktor kalinya lebih banyak lagi. Konten kita yang sesuai dengan citra diri kita, itu akan mempengaruhi orang lain. Baik itu positif atau negatif. Nah, persepsi itulah yang berubah menjadi personal brand. Teman-teman juga harus ingat bahwa suka tidak suka, belajar tidak belajar, diatur tidak diatur, kita semua punya citra diri, berperilaku sesuai citra diri itu, orang lain berpersepsi sesuai perilaku kita, dan itu menjadi personal brand kita. Suka nggak suka? Makanya kita kalau misalnya lihat, misalnya di sekolah, tempat kerja, di kampus, itu orangnya pendiam, wah itu dia nggak suka aku kasar, wah itu orangnya kemana-mana religius, dia suka ke masjid, itu kan tanpa sadar kita melabeli. Label itu yang berasal dari perilaku, yang menjadi persepsi, meskipun belum tentu benar, belum tentu benar. Diam-diam dikira pendiam, padahal aslinya enggak. Itu bisa terjadi kan, sering juga terjadi. Makanya kita belajar ini untuk mengkontrol itu agar lebih tepat sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Oke, jadi kita punya 4 hal, nanti saya dan Mas Bagas akan berbagi. Saya nanti akan bahas lebih soal citra diri dan perilaku, sedangkan persepsi dan personal brand di sosial media, nanti Mas Bagas akan memberikan contoh-contohnya. Jadi ini semua saling terkait. Ya kalau nggak lihat dari awal, nanti bisa-bisa teman-teman bingung di tengah-tengah. Nah, apa yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi? Kalau kita ingin membangun citra diri, itu sebenarnya kita sedang membangun personal brand yang orang belum tahu. Jadi kita ada di dalam diri kita, sudah ada di dalam diri kita. Tapi ini pun kadang kita tuh bingung kalau ditanya, loh kamu itu siapa sih? Nggak bisa jawab, bener nggak? Oh ya aku ya begini ya, aku suka pedes, malah menjawabnya identitas-identitasnya. Tetapi kita siapa, apa yang ingin kita lakukan, itu belum terjawab. Nanti kita akan jawab bersama-sama di personal brand fast track. Saya bilang fast track karena kita bisa dengan cepat menemukan personal brand yang nanti kita bisa angkat. Jadi nggak sembarangan. Kemudian perilaku kita itu bisa dikontrol dengan brand identity. Kemudian persepsi kita bisa dikontrol dengan framing kalau itu konten. Nanti kita akan bahas tiga-tiganya. Kita akan bahas tiga-tiganya. Ini bisa tolong Mbak Ayu mungkin di setting kali ya, biar mic-nya nggak terlalu apa kelihatan. Oke, thank you. Kalau kita bicara seputar value, meningkatkan value dalam personal brand, itu ada 2 faktor sebenarnya. Dan ini penting. Jadi ini nggak tiba-tiba instan, nggak tiba-tiba, wah saya mau jadi apa namanya artis, personal brand saya adalah influencer terkenal. Tetapi kita tidak punya 2 hal ini, maka yang ketiga tidak akan hadir. Yang pertama adalah kapasitas, yang kedua adalah trust atau kepercayaan, dan yang ketiga menjadi
kredibilitas. Kita ngomongin personal brand, kita harus punya kapasitas. Itu kenapa kita citra diri itu harus dari awal kita tahu sendiri. Kapasitas kita itu sebagai apa sih? Jangan nge-share, jangan branding sesuatu di luar kapasitas kita. Secara agama itu juga nggak boleh. Orang nggak bisa, kok pura-pura bisa, itu nggak boleh. Nah, kemudian dengan kapasitas itu, kita bisa gain trust, kita bisa mengambil kepercayaan lingkaran yang kita target, komunitas orang yang kita target. Sehingga kalau orang itu sudah percaya dengan kapasitas kita, namanya kita punya kredibilitas. Ini hal pertama yang kita kejar dalam personal brand. Kita nggak jauh-jauh dulu ya, saya lihat masih 20 tahun, gitu kan, mungkin masih pada kuliah. Maka personal brand itu adalah sebuah perjalanan kalau buat teman-teman. Ya, itu dibangun. Makanya judulnya di mana-mana membangun personal brand. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, enggak. Ini sesuatu yang dibangun. Jadi kalau teman-teman tidak mencoba mencari tiga hal ini, maka teman-teman tidak sedang membangun personal brand. Ya, terutama kapasitas. Karena kebanyakan orang itu terperdaya dengan kata-kata saya nih orangnya begini. Nah, kata-kata saya ini orangnya begini, itu kalau dalam persepsi yang salah, artinya saya tidak mau belajar hal baru. Saya tidak mau berkembang. Nah, padahal apakah yang dikatakan personal brand, citra diri itu adalah konsisten orangnya itu terus? Jawabannya enggak. Nanti kita lihat kenapa begitu. Nanti kita lihat. Oke, kita masuk ke pondasi dulu, biar tidak salah jadi orang yang bermuka dua. Ya, kenapa personal branding itu kayaknya kok negatif banget? Karena rata-rata orang itu melihatnya personal branding artinya dia nge-branding sesuai dengan kebutuhannya dia, bukan sesuai dengan otentisitasnya dia, bukan sesuai dengan dirinya yang sebenarnya. Padahal menjadi diri sendiri itu juga baik, selama itu baik ya. Tapi tadi kok ada perubahan, kok ada transformasi. Nah, kita lihat. Citra diri itu dibentuk dari gambaran mental kita. Sekali lagi, citra diri itu nggak ada bentuknya. Itu cuma gambaran mental kita. Kalau mungkin simpelnya mindset. Nah, semua tentang mindset gitu ya. Nah, citra diri itu gambaran mental tentang diri kita sendiri. Kalau teman-teman tahu self esteem, itu menilai kita kita sendiri, itu menilai diri kita itu seperti apa? Itu self esteem. Kalau self image, ya citra diri itu kita melihat diri kita itu seperti apa. Kita punya gambaran kan terhadap diri kita. Nah, ini dibagi gambaran ini. Gambaran ini dibagi dari pakarnya ya, namanya Susan Altman di tahun 2014. Citra diri itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kita melihat diri kita sendiri seperti apa. Wah, saya itu orangnya nggak bisa kalau makan pedes, nggak bisa kalau dijelek-jelekin orang lain, nggak suka kalau ngomong di belakang, misalnya seperti itu. Itu kan cara kita memandang diri kita sendiri. Tapi ada yang lain. Yang kedua, nah ini perhatikan, ini agak membingungkan kalau tidak diperhatikan ya. Yang kedua adalah bagaimana persepsi kita terhadap pandangan orang lain pada kita. Sekali lagi ya, kita itu melihat orang lain, mikirnya dia apa ya sama kita. Paham nggak ini? Ayo, paham nggak ini? Kan orang lain itu pasti punya pikiran sama kita, ya. Nah, kita itu memandang orang lain menurut kita itu seperti apa. Jadi bukan yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya ketemu orang nih, kadang-kadang seperti ini kan, kita ketemu orang, wah, sama orang ini, dia tuh nggak suka sama saya tahu. Kita berkata dia itu nggak suka sama saya, itu kadang belum confirm. Orangnya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngasih tahu dengan spesifik, tapi kita menilai secara otomatis, entah itu dari kata-kata atau sifat, dia nggak suka saya. Dia nggak suka saya, itu persepsi orang lain terhadap kita, menurut kita. Oke, jadi ada ini yang kedua. Yang pertama adalah kita melihat diri sendiri, yang kedua adalah bagaimana orang lain melihat kita menurut kita, dan yang ketiga adalah versi terbaik menurut diri sendiri yang kita inginkan, tapi sekarang belum. Saya itu pingin sebenarnya jadi orang yang soleh, ibadahnya rutin, nggak pernah putus. Saya tuh pingin. Tapi yang sekarang, nah ini cara memandang kita diri sendiri, saya itu masih berat. Masih dicoba tapi berat. Kadang-kadang masih males. Orang lain melihat saya juga kayaknya jarang deh sholat. Nah, itu tuh membentuk self-image kita. Dan self-image itu mendorong perilaku kita sehari-hari. Tergantung kuat yang mana. Kadang-kadang versi terbaik menurut diri sendiri
itu kita hilangkan, jadi kita nggak termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian keluarlah kata-kata, yang kata-kata ini nggak salah, tetapi persepsikan salah, yaitu saya nih orangnya gini. Saya nih orangnya gini, itu cuma melihat cara kita memandang diri sendiri, dan orang lain memandang kita, tapi kita mengesampingkan keinginan kita berubah jadi lebih baik. Wah, ini belajar personal branding kok kayaknya berat ya. Enggak, ini enggak berat. Ini teman-teman harus paham bahwa kita ini sedang menuju perjalanan ke versi kita yang lebih baik. Dalam Islam pun diajarkan seperti itu kan, terus-menerus menjadi lebih baik ya. Jangan sampai lebih buruk daripada yang hari kemarin. Itu terus-menerus seperti itu. Kalau ini kita sudah tahu, maka tadi kita akan mengejar kapasitas kita. Kita balik lagi ini, kita balik lagi. Kita mengejar kapasitas kita. Saya itu pengen nih jadi orang yang public speaking-nya jago. Tapi saya belum sekarang. Maju ke depan aja masih malu-malu. Tapi saya pengen. Oke, saya akan kejar ke sana. Saya akan belajar ke sana. Saya akan mulai latihan. Saya akan mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Kita perbesar kapasitas. Sampai kapasitas itu menjadi dipercaya orang lain dan timbullah kredibilitas. Ini contoh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Via chatting. Boleh-boleh nih, via chat dulu ya. Buat teman-teman, ya, dari 3 hal ini, mana teman-teman yang paling susah buat teman-teman nilai? Apakah dari orang lain, ataukah versi terbaik, atau justru kita memandang diri sendiri tuh, saya tuh nggak pernah loh menilai diri sendiri. Saya yang penting ngalir. Nah, kalau personal branding secara otentik nggak boleh ngalir. Ya, kita harus tentukan, kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya. Nanti saya baca. Kemudian dari citra diri yang otentik itu, ya, kita konsisten melakukan hal itu. Konsistensi inilah yang kemudian nanti orang lain lihat. Makanya kalau dalam konten, nah ini kita kaitkan ya, kalau dalam konten, bahkan konten berproses pun orang suka, betul ya. Contoh paling ekstrim, konten dari yang berat badannya berlebih menjadi yang ideal. Itu laku, betul nggak? Artinya dia awalnya tidak punya kapasitas, kemudian dia berusaha menjadi punya kapasitas itu. Ini ada yang mic-nya nyala nih kayaknya. Kita tolong. Terima kasih. Jadi, yang tadinya tidak punya kapasitas, dia berkembang menjadi punya kapasitas. Itu sedang membangun. Dan itu bagus. Ya, jadi teman-teman mindset-nya jangan personal brand, ya saya yang sekarang ini. Saya ya begini, enggak. Saya akan menjadi yang lebih baik dari yang sekarang, dan itulah brand saya. Nantinya, menjadi lebih besar lagi. Kalau contoh ekstrim ya, Deddy Corbuzier, siapa yang nggak tahu gitu ya. Dulu pesulap, sekarang podcaster. Gitu kan. Nih, ada yang komen. Cara memandang diri sendiri. Kadang nggak sadar kelebihan, tapi malah dikenal banyak orang se-wow itu. Wah, ini pede berarti ya. Ini oke, ini kan berarti dia memandang dirinya, dia sedang dalam tanda kutip belum mengeluarkan potensi. Oke. Nah, padahal kalau kita tidak sadar potensi, berarti kita tidak bisa untuk melakukan personal branding dengan maksimal. Ya kita akan gali terus potensi mana sih yang orang lain itu melihat kita bagus. Bahkan dalam pekerjaan itu ada nasihat yang menarik sekali, saya sampai sekarang masih pegang itu. Pekerjaan yang kamu lakukan, yang membuat orang lain berterima kasih atas pekerjaanmu, maka itulah keahlianmu. Ya, ini sekedar ada nasihat dari orang, saya lupa dari siapa, tapi ini kena banget di saya ya. Kalau teman-teman melakukan sesuatu dan orang sering berterima kasih atas itu, mungkin disitulah keahlian teman-teman. Karena kalau orang berterima kasih kan terbantu. Kalau orang lain terbantu, berarti ada value di situ. Oke. Nah, ini sekali lagi permisalan yang umum adalah transformasi dari kepompong ya, kepompong kupu-kupu. Kita itu bisa berubah jadi lebih baik. Makanya Mas Bagas kan buka tuh Muslim Level Up. Itu bagus karena mendorong kita untuk jadi lebih baik. Jangan stagnan. Jangan ada kata-kata sekarang kan saya belum. Waduh, susah. Ya memang semua orang awalnya belum, ya. Atau mungkin startnya nggak sama lah. Ada yang minus, ada yang nol, ada yang dari 10, ada yang dari 100. Tetapi selalu ada celah untuk berubah jadi lebih baik lagi. Oke. Personal branding fast track. Nah, ini kalau tadi kita sudah ngomongin self image, kita sudah ngomongin citra diri, ya. Sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum masuk ke personal branding fast track. Menurut teman-teman, tolong jelaskan deh,
teman-teman itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, ini kita masuk di cara kita memandang diri sendiri. Nah, kita coba sedikit ulik di sini ya, yang lagi pegang handphone atau lagi bisa ngechat nih. Menurut teman-teman, teman-teman tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya, yuk di chat dulu 1 menit, 1 menit, ya 1-2 menit lah. Pusing kan? Karena rata-rata tuh kita tidak mencoba untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, tidak mencoba untuk memaksimalkan diri. Nggak tahu, jujur banget. Perfeksionis, oke. Limitless, keren banget. Limitless tidak terbatas, jangan dong ya. Tidak terbatas, oke. Ambisius, introvert, punya banyak minat. Nah, elegan, wah ini mulai mulai kebayang, oh elegan. Pemalu dan tidak memahami diri sendiri. Jiwa melayani, nah ini udah ada yang tahu. Karena jiwa melayani itu kadang-kadang pekerjaannya tuh ada sendiri. Jadi kalau kita jiwanya melayani, kita jangan jadi artis, misalnya seperti itu ya. Karena artis itu egonya harus biasanya tinggi. Karena mereka di depan, di panggung, center. Selalu mencari hal baru, merasa kurang, kurang konsisten, kurang persisten. Sorry, saya baca dulu ya. Afifah Muna, suka jadi pusat perhatian. Oke, Cantika, ekstrovert, multi talent. Oke, Dinda, penyayang, dinamis. Ruby pengen merubah persepsi orang terhadap diri ya, nanti kita akan belajar, insya Allah. Hilma Feb banyak bermimpi tapi kurang take action. Sebenarnya bagus loh kalau kita tahu di mana kekurangan kita, artinya kan kita bisa merubah itu pelan-pelan, pastinya nggak sehari jadi ya. Royhan, saya suka dunia kreatif, oke. Kemudian Fajar Sidik labil, susah konsisten. Wah, ini pelabelan-pelabelan yang negatif seperti ini boleh ditulis seperti ini, tetapi ingat ya, ini jangan jadikan self-image kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak menghargai siapa kita, gimana orang lain mau menghargai? Citra diri itu kan keluar dari perilaku, mengeluarkan perilaku. Kalau kita bilang, aku itu penuh kekurangan, maka itulah yang orang lain lihat. Gitu lah. Kalau kita merasa memang seperti itu, maka kita akan berjuang untuk berubah sedikit demi sedikit. Jadi intinya tuh sedikit demi sedikit, tapi ada perubahan di situ. Suka bagiin bacaan yang dibaca. Oh, ini sudah mulai lebih spesifik lagi. Manut aja, suka lupa set boundaries, batasan, tapi bisa diandalkan. Perfeksionis, tapi kenyataan hasilnya nggak perfect dan suka kecewa sama diri sendiri. Perfeksionis itu sebenarnya seperti curse gitu ya, pasti kutukan gitu. Karena kita tuh nggak mungkin sempurna. Desain manusia tuh tidak mungkin sempurna. Mungkin pekerjaannya kelihatan sempurna, tapi desain manusia tuh tidak mungkin sempurna. No action, talk only. Waduh, ini ya, saya ngelihat ya, beberapa itu kok malah melihat dirinya sendiri negatif ya. Ayo teman-teman, ya mumpung di tempatnya teman-teman hujan, mungkin ya berdoa. Semoga Allah kasihkan kemudahan kita untuk jadi lebih baik lagi. Semua orang memang punya kekurangan, tapi kalau itu menjadi hal yang nomor satu keluar dari pikiran kita, waduh, ya kita banyak berdoa sama Allah. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Moga-moga ini bisa membantu. Kalau ingat dari kata-katanya, kalau misalnya, wah saya belum punya kemampuan, saya tidak punya kemampuan apa-apa, maka cari, pelajari, kemudian berubah jadi lebih baik lagi. Ini adalah personal brand fast track, di mana fungsinya kita meningkatkan value. Di sini ada kata-kata value, tapi value yang saya maksud adalah value yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini fast track-nya. Meskipun ini fast track, ini nggak bisa sehari jadi. Ya, ini kita punya kelas yang lebih ke arah workshop gitu ya, tapi bukan malam ini kan pastinya. Yang pertama adalah purpose-nya kita untuk mencetak personal brand itu apa? Kita harus tahu dulu. Apa tujuan kita? Ini saya kasih contoh paling simpel, paling gampang. Misalnya ada teman-teman dokter. Tujuan saya mau personal brand adalah agar orang kenal saya sebagai dokter spesialis anak misalnya. Saya sebagai dokter spesialis anak itu capable. Jadi orang itu pada datang ke rumah sakit saya, ke tempat praktek saya. Itu tujuan saya. Kemudian kemampuan saya apa? Ya kemampuan saya otomatis saya uh, berpengalaman misalnya 5 tahun. Saya mau kejar 10 tahun, saya mau kejar sertifikasi, saya mau kejar kerja di rumah sakit yang ternama. Kemudian kepribadian saya seperti apa? Saya ramah, saya hangat, saya suka sama anak kecil dari dulu. Nah, misal seperti itu ya. Ini saya kasih contoh pengisiannya yang paling gampang. Value. Nah, value ini maksudnya adalah saya menjunjung tinggi atas
apa namanya, kecintaan orang tua terhadap anaknya tanpa menghilangkan fitrah anak. Ya, misalnya saya ini anti yang namanya LGBT. Nah, dengan value ini kita memberikan penekanan yang kuat dan kemudian disinilah kadang kita muncul orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita bilang saya tidak suka LGBT, maka orang yang suka LGBT tidak suka dengan kita. Itu pasti, gitu kan? Kita mendukung Palestina, maka orang yang tidak mendukung Palestina nggak suka dengan kita. Dan nggak apa-apa. Ada buku bagus banget. Oh, saya belum baca, sorry. Jadi saya nggak bisa bilang bagus. Judulnya bagus banget, saya belum baca. Berani tidak disukai. Keren. Karena semua orang itu rata-rata. Rata-rata ya, nggak semua tapi ya. Rata-rata. Itu pengennya disukai. Tetapi kalau kita punya value dan tahu value, kita berani nggak disukai. Kenapa? Karena kita sudah punya value. Oke, ini semua yang tadi saya sebutkan itu internal di dalam diri kita, dan bisa kita tingkatkan. Yang eksternal apa? Kehadiran dan sasaran. Sasaran kita berarti sasaran tadi dokter itu misalnya ya, dokternya itu sasarannya berarti orang tua. Kehadirannya di mana? Saya mau ngasih event di sekolah, saya mau ngasih event di playground, saya mau ngasih event di tempat hiburan yang ada anak-anaknya. Nah, dari situlah kemudian internal ini semua nyampe brandnya kepada sasaran yang tepat. Ini contoh paling simpel ya, contoh paling simpel. Ini saya kasih contoh lagi nih. Misalnya, ini ada lagi ahli bela diri. Nah, sekarang kan banyak kan perguruan silat, judo, kempo, MMA gitu kan, dan lain sebagainya. Saya ingin mengenalkan diri sebagai ahli bela diri menarik untuk siswa. Kemampuannya bela diri dan komunikasi. Pribadinya rendah hati, misterius, ramah. Value-nya disiplin, tegas. Kehadiran saya di mana? Di sosial media, di event, sasaran saya millennials. Karena millennials itu kan sekarang sudah jadi bapak-bapak biasanya ya, dan mereka punya anak yang mau saya latih. Ini fast track. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa pakai di sini. Ya, bisa pakai. Purpose-nya teman-teman apa? Nah, kadang-kadang sampai di sini yang belum, itu mungkin sudah pusing. Tapi kalau teman-teman lagi mengejar sesuatu, kuliah, bekerja tidak bekerja, kan pasti teman-teman punya pengejaran kan. Kalau belum cari, ya saya mau jadi ini, saya mau ini, gitu kan. Kemudian kemampuan apa, capable di mana? Saya belum capable, kalau gitu cari latihan, belajar, online, kalau bisa ada mentor paling bagus. Kemudian kepribadian teman-teman seperti apa? Meskipun misalnya teman-teman dianggap teman-teman kepribadiannya tidak bagus, bukan berarti itu akan stuck terus di sana. Enggak, kita bisa berubah kok. Tidak mudah pasti, tapi kita bisa berubah kok. Kemudian value-nya seperti apa? Yang teman-teman yakini value-nya seperti apa? Saya yakin setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Itu value saya. Jadi misalnya ada restoran memperkerjakan narapidana mantan, karena saya percaya mereka di sana ada perubahan. Ya silakan saja. Kemudian itu kan bisa jadi konten kalau di sosial media yang kita kontenkan. Kemudian kehadiran itu kalau kita ngomongin sosmed, kita kehadiran di sosmed ya. Kemudian sasarannya siapa? Nah ini jangan menyasar semuanya. Kita nggak bisa menyasar semua. Ini kayak produk ya. Produk juga susah kalau kita menyasar semuanya. Kita menyasar target yang tepat, komunitas yang tepat. Nah, fast track ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi? Oke, saya sambil. Value apakah prinsip? Hampir sama, hampir sama. Value hampir sama dengan prinsip. Ya. Kemudian ada lagi, yang mau ditanyakan. Jadi yang value pertama yang kita naikkan itu maksudnya value diri kita. Kalau dalam kasus misalnya rate card-nya, atau nilai jasa kita, nilai produk kita, naikkan value. Itu value yang meningkatkan tujuan personal branding-nya. Tapi ya value di sini prinsip-prinsip. Prinsipal kita apa? Ya prinsipal kita. Bisa dijelaskan di kehadiran nggak? Nah ini karena sosial media, maka kita harus hadir di target itu dengan sosial media. Misalnya kita posting nih, jurus bela diri, kita bikin kontennya, kita posting di sosial media dengan hashtag yang tepat, dengan harapan sasaran yang tepat, gitu kan. Jadi misalnya kita sasarannya milenial, kan kita nggak sama ngomong kayak orang tua, beda kan, responnya beda. Nah ini menarik juga karena
Kalau di sosial media kadang tuh kita ngejar banyak-banyakan. Padahal banyak tuh nggak selalu menang loh. Banyak tuh nggak selalu menang. Kita ngejarnya kualitas target. Jadi misalnya kita tadi dokter anak yang melihat kita itu semuanya orang tua. Nah, itu lebih bagus meskipun live love-nya misalnya lebih sedikit daripada love-nya banyak, tapi yang lihat ternyata itu semuanya remaja, belum punya anak. Ya kan nggak connect kan, nggak nyambung. Jadi kehadiran itu di sini karena kita sudah ngomongin sosial media, kita pakainya sosial media gitu kan. Ini sebenarnya salah satu materi dari workshop saya. Kehadiran tuh bisa di mana-mana, bisa di sosial media, di event-event tertentu, di sekolah, di rumah sakit, ya kan itu kehadiran kan, hadir kita di sana. Jadi kita, value kita, kepribadian kita, kemampuan kita, purpose kita itu hadir. Ini kayak promo, kayak produk gitu ya. Ada produk, nah misalnya nih Kiranti, ya hadirnya di event wanita, jangan hadir di event pria, itu contoh kehadiran seperti itu ya. Cara meningkatkan trust, tingkatkan kemampuan, kemudian pakai personal brand. Nah, nanti Mas Bagas bakal ngajarin tuh ya. Oke. Bagaimana cara kita membangun bisnis? Malam ini kita belajar personal branding dulu ya, karena pebisnis pun butuh personal branding ya. Elon Musk personal branding, Jack Ma personal branding, meskipun beda-beda level. Ya, Bill Gates personal branding, yang gede-gede aja personal brandingnya kuat gitu ya. Kita belajar personal branding dulu malam hari ini. Bagaimana meyakinkan seseorang dengan yang kita sampaikan? Nah, kalau personal brandnya kuat, bisa lebih mudah. Oke, kita next lagi karena sebentar lagi nih, udah 30 menit ya. Orang-orang itu sering salah paham mengartikan personal brand yang tadi itu, yang ini tadi itu, dengan brand identity. Brand identity itu turunan dari personal brand, teman-teman. Bukan personal brand itu sendiri. Kadang tuh orang mikirnya, wah ini saya mau bikin logo, wah gitu kan. Saya pokoknya semuanya warna hitam, wah fontnya maunya font jenis ini. Itu brand identity, itu identitas yang ditampilkan dalam bentuk visual, pesan dalam bentuk tampilan kalau di sini ya. Itu namanya brand brand, tapi bukan personal brand. Core-nya personal brand itu self image tadi itu. Itu core-nya. Kemudian teman-teman bangun lewat personal branding fast track tadi yang saya sampaikan itu. Jadi kalau tiba-tiba logo, tapi teman-teman tidak mencari citra diri yang otentik, maka jatuhnya logo. Ya. Dan pemilihan logo ini ya nanti ada jenisnya. Ya, kita nggak belajar itu malam hari ini. Tapi jangan terbalik ya teman-teman ya. Jangan teman-teman kemudian, wah saya mau nih personal branding, saya cari logo dulu. Jangan. Yang dicari apa? Personal branding dulu, self image dulu. Yang 5 tadi. Nah, saya balik lagi. Nah ini tujuan, kemampuan, kepribadian, value, kehadiran, sasaran. Oke. Saya masuk ke chat lagi. Personal branding yang pengen faceless di sosial media gimana? Nah, sebenarnya tadi ini langsung menjawab ya. Faceless atau tidak itu kan sebenarnya brand identity, ya kan? Faceless atau itu brand identity. Yang penting itu self image-nya di sini. Yang penting teman-teman punya purpose, kemampuan, kepribadian, value. Faceless contohnya ya saya ini di sosial media faceless saya dari awal. Dari awal saya jarang banget apa namanya pakai muka karena memang value saya itu orangnya introvert tingkat tinggi sebenarnya. Ya, tapi saya tahu personal branding itu penting, penting gitu kan. Personal branding itu penting. Ya, apalagi Mas Bagas teman saya gitu kan. Dia ngasih lihat, wah ini bisa nih kita personal branding. Ya, saya masih mikir-mikir waktu itu. Makanya kemudian ketemu rumus ini. Ya, ini rumus dari belajar kemudian jadi rumus ini. Jadi kalau ada orang lain pakai rumus ini, itu nyontek. Kenapa? Karena saya buat sendiri nih rumus ini. Ya, jadi 5 rumus model ini itu saya buat sendiri. Ini buat saya awalnya. Ya. Purpose-nya saya apa? Saya mampunya di mana? Pribadinya saya gimana? Value-nya saya gimana? Saya harus hadir di mana? Sasaran seperti apa? Faceless itu identity, bukan core dari personal branding. Jadi bisa-bisa aja. Contoh, dokter tadi, ya nggak mau kelihatan muka, maka dia akan memperlihatkan bagaimana cara dia menangani pasien, atau bagaimana cara dia untuk memberikan tips-tips tentang kesehatan, atau bagaimana tempat kerjanya dia. Itu kan nggak perlu muka. Jadi orang salah paham, misalkan personal branding itu harus kelihatan mukanya, enggak. Itu choice, pilihan. Ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Dalam beberapa syariat ada yang nggak boleh, ada yang nggak boleh. Tapi umumnya boleh-boleh aja. Gitu. Ini pilihan. Semoga menjawab ya ini siapa tadi yang tanya. Fauziah. Ya. Jadi faceless itu bukan halangan, bukan apa namanya, bukan batasan yang terlalu berat enggak ya.
Bagaimana cara bertanggung jawab atas branding yang kita lakukan terhadap diri kita? Branding, ya ini kenapa saya ulang lagi ya. Kenapa kok kesannya negatif? Karena kita tuh mulainya bukan dari citra diri otentik kita. Kita mulai dari orang tuh pengennya apa ya? Saya ikutin deh. Orang pengen joget, saya joget. Orang pengen saya ikutan Kenapa? Biar banyak yang lihat. Jangan, jangan. Kecuali citra dirinya emang seperti itu dari dulu. Ya kerjaannya pelawak misalnya. Tapi kalau teman-teman kerjanya dokter tiba-tiba nari sama ngelawak, ya sebentar dulu. Value-nya sama nggak? Seperti itu. Kalau value-nya sama, cocok ya udah. Nggak apa boleh buat. Gitu ya. Jadi, kalau kita personal brand, ya otomatis kita bertanggung jawab dari diri kita. Karena itu self-image kita. Dan itu bagus untuk perkembangan kita. Ya, karena kita memang berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang tidak boleh adalah kita itu di luar ngomong B, aslinya tuh kita A. Ya itu nggak boleh menurut saya. Bermuka dua kan jadinya. Tapi kalau kita memang A, kemudian di luar kita juga ngomong A, ada orang kita ngomong A, nggak ada orang kita ngomong A. Di mana salahnya? Artinya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan. Nah, tapi ini juga berat. Maka kalau ada orang kebanyakan dalam tanda kutip berbicara sesuatu yang dia tidak ahli, dia tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, di situ berat. Makanya ini ada fast track ini sekali lagi. Yang 6 ini itu tujuannya untuk ngasih kerangka yang jelas. Purpose-nya apa dulu nih? Purpose saya itu saya mau ngenalin diri sebagai dokter anak yang ramah dan ahli. Ya sudah, nggak perlu ngomong yang lain dulu. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Itu contohnya seperti itu. Ya, moga-moga menjawab nih dari Arif Ilham itu bertanggung jawab atas branding yang kita lakukan. Apalagi kalau misalnya menyangkut kebaikan gitu ya. Kalau kebaikan, biar nggak riak gimana? Ini saya kemarin dengar nih pertanyaan ini waktu kelas kemarin itu sama Muslim Skill. Wah, biar nggak riak gimana? Pertama, berdoa. Itu pasti. Ini mungkin pertanyaannya mengarah ke sana kan maksudnya. Pertama, berdoa pasti. Yang kedua adalah sama tadi itu. Kita ngomong A, kita melakukan A. Yang ketiga, kalau itu masalah amal, maka pastikan kita punya amal tersembunyi yang lebih baik daripada amal yang kita tampakkan. Kalau memang personal brand-nya, tujuannya adalah dakwah. Ya kan kalau enggak mana susah kan kalau semua orang nggak mau dakwah, nggak mau saya ngumpet aja, nggak mau ngomong-ngomong, ya gimana nanti nggak ada ustadz kagak nggak boleh ini dong, nggak boleh ngasih tahu apa amalan-amalan nanti kalau ada ustadz kasih tahu benar atau salah, ya ustadz nggak usah ngurusin orang lain deh, wah repot nanti, repot. Tanggung jawabnya kan ke diri sendiri sama ke Allah kan, yang tahu soal ria kan kita sama Allah. Jadi itu tadi, semoga membantu ya. Next, bentar lagi nih. Jadi jangan jangan keliru ya antara brand identity sama dengan core-nya personal brand, yaitu self image gitu. Apakah personal branding sama dengan jadi content creator? Content creator itu caranya. Ya, personal branding nggak sama dengan jadi content creator. Content creator itu salah satu caranya. Kehadirannya di sosial media namanya content creator. Kan kita nggak harus lewat sosial media. Ada orang yang nggak terkenal di sosial media, tapi semua orang tahu dia di kota itu. Oh, beli rumah sama dia aja. Beli kendaraan sama dia aja. Oh, kalau mau pengobatan sama dia aja. Tapi dia nggak pernah soalin sosmed. Itu bisa-bisa aja. Yaitu content creator itu cara. How to-nya. Oke, saya next dulu. Nah, brand identity itu kadang orang mikirnya warna, logo, suara, tipografi, ya macam-macam. Tapi ini adalah brand identity. Oke, saya sekilas info dulu teman-teman. Nah, di sini saya, kok saya, kita ya, Mas Bagas juga ya, kita lagi ngebangun pondok. Pondok ini ada di Semarang, ya, di Darul Ilmi. Kalau teman-teman googling ada sih Mahat Darul Ilmi Yayasan Muda Berbagi, kita lagi bangun. Alhamdulillah sudah jadi fasadnya, udah jadi rangka-rangkanya. Ya, kemarin kita juga masang pintu dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tadi kan saya bilang yang mau rekaman malam hari ini, itu kan plus tadi modul kalau mau dibagiin boleh-boleh aja. Nih teman-teman bisa infak ya untuk Yayasan Muda Berbagi untuk pondok ini 100%. Dari berapapun juga nggak ada batas nominalnya. Oh, saya mau 5.000 ya kalau bisa transfer 5.000 sih nggak apa-apa gitu kan. Nanti benefitnya salah satunya adalah rekaman sama modul nanti kita kirim insya Allah. Gitu ya. Ini sekilas info aja. Ya, karena kita sudah ngumpul belajar bareng, kita mau menginfokan juga buat teman-teman yang mau ikut dalam program ini. Ya, 100%, makanya rekeningnya rekening yayasan, nggak pakai rekening saya. Kemudian framing, ini terakhir nih. Ya, 5 menit. Framing di sosial media itu sangat normal
Ya, ini contohnya ya. Ini contoh ekstrim. Jadi ada apel diwarnai biar kelihatan merah banget itu yang kita foto. Nah, jadi yang apel yang kelihatan kusem itu nggak difoto. Ya, ini namanya framing. Framing itu adalah menampilkan cara pandang. Jadi kalau misalnya kita nih ya lagi buat konten, yang kita tampilkan kan biasanya bagus, gitu kan? Itu salah satu bentuk framing, salah satu ya. Tidak semua framing itu positif, tidak semua framing itu negatif, tapi ini adalah skill. Framing itu cara. Ya, jadi teman-teman jangan membayangkan, wah framing itu semuanya jelek. Enggak, framing itu teknik. Dan teknik ini sudah lama, dari 1955. Awalnya dari sosiologi dan psikologi. Saya nggak bahas banyak soal yang ini, tapi ini sekedar untuk teman-teman tahu bahwa seperti stage performance teater gitu ya. Kita kan punya backstage kok kita. Teman-teman tahu ada belakang panggung di depan panggung. Yang belakang panggung menyiapkan agar yang di depan panggung terlihat sesuai yang diinginkan. Nah, itu framing salah satu contohnya seperti itu. Kita menampilkan apa yang memang kita ingin sampaikan kepada audiens. Dan ini penting kalau kita mau personal branding. Tujuannya apa? Biar tidak salah tangkap. Oh, bahasanya miskom. Padahal miskom di personal branding itu agak bahaya. Ya kita personal brandingnya ahli, orang nangkepnya ini kita nggak ahli. Berarti kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kita niatnya kelihatan pintar, tapi kita ternyata ngomongnya kelihatan bodoh. Karena kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kita nggak nge-framing dengan baik. Nah, framing itu macam-macam. Kalau dalam jurnalisme itu ada sendiri. Ada framing yang memang framing dibuat-buat dalam tanda kutip biar tujuan sesuai dengan tujuan si pembuat berita. Itu kan biasanya dipakai untuk dalam tanda kutip misalnya ada pemerintahan gitu kan pengen share tentang informasi tertentu gitu kan. Nah, itu namanya framing. Dan kita semua saat ini melihat framing di sosial media. Dan sekali lagi framing itu tidak semuanya jelek ya. Ini teknik untuk menampilkan cara pandang. Ya kayak kita pakai lensa, kalau teman-teman tahu foto ya, lensa yang ukuran size-nya segini sama segini tuh sudut pandangnya beda. Nah, itu kurang lebih seperti apa. Begitu teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan. Ya, ada pertanyaan dari Hasna. Minimal infaknya berapa? Nggak ada minimal sih sebenarnya. Cuman biasanya transfer kan minimal 10.000. Tapi kalau misalnya bisa kurang dari itu tuh nggak apa-apa. Kita nggak ada minimal. Ya, begitu teman-teman nanti pertanyaan akan dijawab di sesi pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sebentar lagi sesinya Mas Bagas ini saya kembalikan dulu ke Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu, saya stop dulu ya. Selamat malam ya Mas. Oh, ya, Baik, terima sambil kasih Mas santai. Ando. Terima kasih juga Mbak Ayu. Baik, selanjutnya adalah sesi yang kedua. Langsung ke Mas Bagas ya ini ya. Boleh, boleh Mbak Ayu. Baik, silakan Mas Bagas. Ya, makasih Mas Ando, Mbak Ayu. Sama-sama Mas. Oke, kita langsung mulai ya. Sebenarnya kalau di sebuah penelitian tuh kita butuh paling enggak 20 menit untuk bisa fokus lagi, gitu, ganti fokus. Tapi ini kayaknya kelamaan kalau suruh 20 menit ya. Jadi langsung aja mungkin apa saya izin untuk sedikit melengkapi tadi yang sudah disampaikan sama Mas Ando, Masya Allah ya. Meskipun beliau mentor saya tuh saya kalau ngobrol ini kayaknya ilmu baru lagi gitu. Ya, Masya Allah. Oke, masih semangat nggak teman-teman? Kalau masih semangat tulis 1 juta. Kalau udah loyo tulis 500 perak. Coba tulis di kolom chat 1 juta. Ya. Nulis 1 juta aja bisa beda-beda ya. 1 juta, ada yang tulis 1 juta, ada 1 juta, 1 juta. Oke, Masya Allah. 2 juta, 2 juta tuh 271 juta, Masya Allah. Oke, masih semangat ya, Alhamdulillah. Kita lanjutkan teman-teman sebentar saya timer dulu ya. Nah, eh, ngomong itu gampang ya. Diem yang susah. Diem tuh susah nih. Ngomongnya gampang. Oke, 30 menit. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Malam ini saya akan membahas soal tadi tambahnya dari Mas Ando, cuman ini saya kasih judul biar lebih keren aja gitu ya. From side hustle to full
time creator, dari cara jadi content creator yang mudah diingat dan konsisten berpenghasilan. Itu juga sebenarnya tambahan dari Mas Ando tadi ya, terkait persepsi dan juga apa namanya tadi, satunya tadi lah ya. Sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Alhamdulillah atas izin Allah. Untuk saat ini saya baru ya, baru menuliskan 9 ebook yang membahas soal Islamic Self Development. Ini kemarin baru rilis juga ya soal adab ngobrol. Alhamdulillah udah sekitar 200 yang baca. Terima kasih teman-teman. Mungkin sebagian ada yang ikut webinar ini. Saya ucapkan terima kasih udah support banyak soal apa karya-karya saya, termasuk nih Mas Dimas nih ya. Mas Dimas Surmegso Putra nih ikut juga nih, Masya Allah. Makasih Mas Dimas. Beliau juga termasuk yang selalu support karya-karya saya. Dan juga mungkin teman-teman yang lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi tambahan amal buat kita ya. Karena masuk dalam ayat ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan. Dan saya juga sudah baru ya, bukan sudah ya, baru menulis satu buku yang sudah terbit di Gramedia. Silakan teman-teman kalau mau mengenal lebih dekat tentang saya bisa ke Gramedia. Cari aja bukunya Remake Saatnya Menata Ulang Diri, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Insya Allah ya, buat teman-teman yang bingung mau baca buku self improvement tapi takut sesat, Insya Allah buku saya tidak akan menyesatkan ya. Insya Allah. Ya, insya Allah buku saya tidak akan menyesatkan dan ada ayat-ayat dan juga kitab-kitab ulama yang saya masukkan di buku saya juga. Ya, mohon doanya juga. Ini lagi proses buku kedua. Semoga segera terbit yang membahas soal kecemasan. Ya. Saya juga aktif juga di Muslim Level Up podcast ya. Silakan kalau teman-teman mau mendengarkan supaya lebih kenal sambil nyuci-nyuci piring boleh lah sambil dengerin podcast saya. Itu sedikit pengenalan dari saya teman-teman ya. Semoga bisa sedikit menggambarkan apa yang biasa saya sampaikan di media sosial. Selanjutnya terkait soal setelah tadi ya, setelah mendapatkan materi yang Masya Allah, saya kira ini kelas berbayar ya. Tadi materinya Mas Ando aja saya sampai, wah ini bagus-bagus banget ini. Saya kira ini kelas berbayar, Masya Allah. Ya, setelah kita mengenali diri kita sendiri, ya maka yang perlu kita lanjutkan untuk di dunia konten kreator adalah menyampaikan citra diri kepada orang lain. Ya kan, menyampaikan citra diri kepada orang lain supaya tadi kata Mas Andu, supaya persepsinya nggak berubah gitu ya. Supaya orang lain nangkapnya nggak beda gitu. Kita hanya sudah A, orang lain nangkapnya jadi C misalnya. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa selaras antara citra diri dan juga yang diterima oleh audiens, ini penting ya di dunia media sosial. Kita perlu yang namanya konten pilar. Ya. Kenapa Mas Bagas kok tiba-tiba bahas ini? Iya karena tadi sedikit menambahkan yang disampaikan Mas Sando. Jadi saya juga pernah dengar ya, ada satu konten, saya pernah dengar ini dari Mas Aji Darmawan. Ada salah satu akun gitu ya, yang membahas soal parenting. Wah, parentingnya tuh luar biasa, bisnisnya banyak. Tapi tahu kejadian aslinya apa? Keluarganya cerai. Itu contoh, ya itu contoh citra diri ya yang dibangun di audiens selaras tapi tidak sesuai dengan kehidupan pribadinya. Saya waktu dengar cerita ini, wah ada ya begitu ya, ada yang disampaikan Mas Ando tadi itu ada, hanya menyesuaikan pasar, tapi ternyata kehidupan pribadinya nggak seperti itu banyak sekali. Ya, dan semoga kita bukan termasuk ya, karena jangan sampai menjadi orang yang munafik ya, bermuka dua atau mungkin bermuka lima malah. Ya, supaya bisa selaras apa yang ada di diri kita, potensi sudah Allah berikan kepada kita, supaya sampai kepada audiens dengan betul, maka kita perlu yang namanya konten pilar. Konten pilar itu apa Mas Bagas? Simpelnya konten pilar itu ya pondasi lah. Agar konten memiliki identitas yang mudah dikenali dan menjadi keseluruhan strategi konten di media sosial. Balik lagi ya, kita fokusnya lagi membahas soal konten di media sosial. Ya, tadi kalau ada yang bahas branding, bisnis, segala macamnya, itu nanti in another class ya. Ya, apa eh, ketika kita mencari ilmu sekaligus, maka zahabat jumlatan. Semuanya juga akan hilang, jadi kita fokus satu-satu. Itu contoh konten pilar. Jadi kita punya pondasi supaya konten kita tuh selaras dengan apa yang ingin kita sampaikan dan bisa sampai kepada audiens. Nah, apa
konten pilarnya Mas Bagas saya cuma bahas 3 ya. Setidaknya ada 3 lah. Yang pertama pastikan siapa audiens kita. Tadi sudah disampaikan sama Mas Sando, kita nggak bisa membuat orang itu suka sama kita semuanya. Itu contoh kalau di media sosial ya, kita menyesuaikan audiens. Ya, pastikan siapa audiens kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan topik utama. Banyak orang katanya ngomong A ngomong B tadi dokter misalnya tiba-tiba dokter bahas soal macam-macam makanan misalnya dokter apa tadi dokter kandungan misalnya tiba-tiba bahas yang lainnya soal bisnis misalnya itu kan nggak match ya maka kita perlu menentukan topik utama supaya nggak kemana-mana gitu supaya nggak kemana-mana yang ketiga adalah karakter apa yang akan ditampilkan tadi di panggungnya tadi karakter apa yang ingin ditampilkan ini bukan maksudnya berubah dari karakter kita tapi pembawaan kita seperti apa gitu. Karena kan balik lagi, kita harus menyesuaikan audiens, ya. Kita harus menyesuaikan audiens. Sama ketika kalau sedikit sedikit nyempil gitu ya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada anak kecil yang ada, burungnya mati itu ya, eh, itu enggak mengatakan ya burung pasti mati, kayak gitu. Enggak kayak gitu. Ya tapi kenapa kamu burungnya mati kenapa? Itu kalau ngomong sama anak kecil gitu ya. Dan sebagainya lah gitu, contoh-contoh yang lain. Nah, di antara cara untuk menentukan target audiens, ya, di antara cara untuk menentukan target audiens adalah dengan 3 hal. Yang pertama, masalah apa yang ingin diatasi. Ya, masalah apa yang ingin diatasi? Oh, saya ingin mengatasi orang-orang yang suka sembelit. Nah, misalnya. Jadi bahasanya soal itu-itu aja gitu. Spesifik. Oh, saya ingin mengatasi orang-orang yang susah tidur. Ya, tidurnya selalu di jam di atas jam 10. Saya ingin mengatasi orang-orang yang nggak pernah bisa bangun sholat subuh misalnya. Itu contoh. Jadi kita perlu melihat masalah apa yang ingin kita atasi dengan citra diri kita. Oh saya suka nih ngomong begini. Oh saya suka begitu. Oh saya pandai dalam dalam apa namanya public speaking. Saya pandai dalam leadership misalnya. Maka masalah apa yang ingin diatasi. Nah setelah kita tahu masalah apa yang ingin kita atasi, maka petakan siapa yang punya masalah tersebut. Nah, ya, siapa aja sih yang punya masalah soal sembelit? Ya. Siapa aja sih yang punya masalah soal bangun tidur subuhnya kebablasan misalnya? Siapa aja sih yang punya masalah nggak susah buat bangun tahajud misalnya? Nah, ketika kita sudah memetakan, barulah kita menentukan lagi nanti tentang segmentasi audiens. Ya, ini 3 hal ini penting ya, karena banyak orang nggak tahu tuh. Pokoknya saya mau bikin konten, saya citra dirinya begini, ya sudah saya mau share. Ya mau share apa? Masalah apa yang ingin diatasi? Kalau nggak ada masalah yang ingin diatasi ya jatuhnya nanti dagel ya. Cuman buat entertain aja ya, buat seru-seruan aja gitu. Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Tapi kalau pengen jadi konten kreator yang level up ya, kita sebisa mungkin bisa memecahkan masalah lah gitu. Ya, memecahkan masalah. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Kalau paham tulis 985,67. Kalau nggak paham tulis 123,556. Yang nggak fokus saya yakin tidak bisa jawab. Oke, alhamdulillah sudah punya bukunya. Terima kasih. Cara nyari masalah di audiens kita gimana Mas Bakasa? Ini menarik ya. Cara nyari masalahnya adalah kita perlu hadir. Ya, kita perlu hadir, kita perlu eh, pasang pendengaran kita. Ya, karena kata siapa ya? Baru di ebook saya tuh. Siapa kata saya lupa namanya lah. Kalau kita ingin mendapatkan pelajaran di kehidupan kita, maka yang kita lakukan bukan berbicara tapi mendengar. Ya. Yang kalau kita ngomong tuh kita lagi nggak belajar sebenarnya. Ini saya ngomong nih saya lagi nggak belajar. Tapi kalau kita pengen belajar kita tuh dengerin orang. Nah itu, ya itu kuncinya. Jadi kalau kita baca, mas saya baca buku saya kan baca juga ngomong juga ya. Tapi kan itu dari orang lain gitu. Jadi kalau pengen belajar itu yang kita siapkan itu pendengaran kita bukan omongan kita. Kalau kita ngomong tuh kita nggak belajar sebenarnya. Lagi nggak belajar kita lagi ngajar. Itu ya Mas Dimas ya, semoga menjawab. Jadi cara cari masalah gampang ya. Nah, lempar koin jadi dapat masalah. Oke, ada lagi nih yang bertanya. Jujur saya nggak fokus Bang dengan kalau niche-nya
kadang tentang IT, kadang tentang desain gitu bagus nggak Mas Nijonya jadi kecampur. Ya, saya saya nggak apa namanya. Saya tipikal orang yang nggak saklek sih ya. Jadi ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau kita ngomongin lebih baiknya kan gitu ya. Nah, maka cari yang spesifik. Ya, kayak misalnya yang penanya nih misalnya datang ke mana namanya ke toko tulisannya jual alat tulis, tiba-tiba di situ jual ban motor misalnya. Ya, gimana ya? Tiba-tiba ada ban motor di alat tulis misalnya. Bisa aja kan, bisa aja, tapi kayak nggak match aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu, tadi kan ada tiga tuh cara menentukan audiens, masalah apa yang ingin kita atasi, kemudian petakan siapa yang punya masalah tersebut, dan segmentasi audiens. Nah, yang ketiga ini saya tambahkan sedikit, supaya kita lebih dapat tentang audiens kita. Yang pertama adalah pahami data demografisnya, usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, dan pendidikan. Ya, karena ini sangat menentukan nanti bahasa kita, sangat menentukan nanti panggung kita gitu ya. Kalau ngomong sama anak kecil ya jangan untuk itulah wahai. Nah, maka kita dengan ini menyatakan anak kecilnya kabur semua. Bapaknya ngomong apa ini gitu. Ya. Jadi ini penting ya, ini penting. Kemudian jenis kelamin juga akan mempengaruhi cara berbicara kita ya. Konten kita yang disediakan juga akan berpengaruh, lokasinya. Emangnya berpengaruh Mas lokasi ya berpengaruh lah. Berpengaruh orang Jawa ya kalau kita ngomongnya Inggris-Inggris ini siapa ini? Cari yang Jawa aja lah gitu. Contohnya misalnya ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah minat dan perilaku. Ya, minat dan perilaku audiens. Apa pembahasan yang disukai audiens? Contohnya kalau misalnya pembahasan milenial, saya misalnya fokusnya di self improvement. Ya, saya fokusnya adalah di teman-teman milenial dan juga Gen Z misalnya yang mentalnya tuh sudah semakin down gitu ya. Yang mentalnya sudah banyak yang down gitu misalnya. Nah, itu setelah mengetahui data demografisnya, saya juga harus mempelajari minat dan perilakunya. Apa sih yang dibahas sama anak-anak zaman sekarang misalnya? Ya, apa sih kegalauan-kegalauan yang sering terjadi misalnya? Ya, apa sih yang lagi rame misalnya? Itu contoh. Jadi kita perlu melihat pembahasan yang disukai itu apa. Nah, kemudian jenis konten apa yang disukai? Apakah video, apakah foto, apakah tulisan, apakah ya macam-macam lah gitu ya. Kita juga perlu mengetahui apa sih sebenarnya yang orang suka. Contoh sekarang, ada nggak sih orang yang suka baca tulisan panjang-panjang kecil-kecil, misalnya banyak? Belum tentu ya kan, belum tentu. Makanya sekarang Reels rame, karena orang tuh nggak mau baca sebenarnya. Itu contoh ya. Karena banyak orang yang udah nggak mau baca, makanya sekarang yang rame Reels. Bahkan Instagram pun memberikan value apa privilege khusus untuk yang main Reels misalnya. Itu contoh. Ya itu contoh, tapi apakah ada orang-orang yang masih mau baca? Ada. Nah, gitu. Jadi kita perlu melihat jenis konten apa yang cocok. Kemudian influencer mana yang diikuti? Misalnya tadi kayak pertanyaan Mas Dimas tadi, cari masalahnya gimana? Ya, dengerin aja di obrolan sehari-hari. Biasanya tuh orang akan menyebut kok influencer mana yang dia dengarkan gitu ya. Kemarin saya habis lihat apa di podcastnya ini, oh berarti dia follow ini nih gitu. Apa sih yang dibahas di situ? Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya kalau kita sadar ketika dalam obrolan ya. Cuman ya balik lagi ya, hanya 1.001 orang yang mau mendengarkan obrolan. 1.000-nya pengennya nerocos, satunya pengennya dengerin. Itu juga yang saya bahas di ebook saya yang ke-9 ya. Banyak orang pengen ngobrolnya positif, tapi nggak pernah belajar adab ngobrol ya. Itu keanehan yang terjadi. Oke, intinya adalah jangan berusaha menyampaikan konten kita untuk semua orang. Tadi sudah dijelaskan sama Sandu juga ya. Karena kalau semua orang ya susah nanti kita menyesuaikan lagi, menyesuaikan lagi, menyesuaikan lagi. Ya repot gitu ya, repot. Makanya balik lagi ya kita harus punya value. Kalau kita nggak disukai ya nggak apa-apa. Nggak disukainya dalam hal positif ya. Dalam hal positif kayak tadi Mas Ando bilang kita nggak mendukung LGBT, orang-orang yang suka LGBT nggak suka kita ya itu positif-positif aja. Bukan berarti nggak disukai di sini ya bodo amat saya mau nge-share apa aja bodo amat enggak ya nggak seperti itu. Oke, sampai sini masih semangat. Kalau masih semangat tulis 567,89. Kalau nggak semangat tulis 344,56. Saya aja ngomongnya bingung. Masya Allah ya. Oke,
Siap. Nah, masih banyak yang fokus berarti. Terima kasih, terima kasih. Saya masih sekitar 15 menitan lagi. Oke. Yang jelas jangan menyampaikan konten kita untuk semua orang. Mungkin ada hasrat itu tapi perlu dikurangi kalau pengen lebih spesifik. Ya. Ini contoh terkait apa namanya? Main topik pembahasan, ya. Setelah kita tahu audiens kita coba ulik misalnya 3 sampai 5 aja main topik deh. 3 sampai 5 main topik apa yang pengen kita bahas di media sosial misalnya. Ya, contohnya misalnya yang suka tech entusias ya, yang suka teknologi. Ya, berarti ulasan produk teknologi, tip and trik teknologi, berita teknologi ya itu contoh. 3 main topik. Yang suka fashion ya, main topik ya. Oh, ditulis itu siapa yang tulis? Main topik ya. Tip gaya misalnya ya. Ya, cara pengambilan sudut kamera kayak gitu-gitu ya. Trend fashion apa yang akan datang, inspirasi outfit ya. Tapi nggak usah mahal-mahal juga ya. Biar nggak mubazir. Ulasan produk kecantikan bisa juga. Ini main topik ya. Dan lain sebagainya lah. Contoh lainnya silakan nanti baca sendiri di materinya biar nggak lama-lama. Ya ini contoh. Nah, banyak orang itu mungkin menurut saya sebagian itu yang mungkin kurang mempelajari, dia nggak punya main topik, jadi cepet habis. Idenya cepet habis. Ya. Karena sebenarnya dia bingung mau bahas apa gitu. Karena nggak punya main topik gitu. Kalau kita punya main topik, ya simple, nanti tinggal diperas-peras lagi aja. Ya. Misalnya tadi kita punya 3 sampai 5 main topik. Kemudian kita peras-peras ya. Ya, manajemen waktu itu apa saja? Oh, manajemen waktu, bagaimana supaya tugas nggak berantakan, bagaimana supaya nggak menunda, bagaimana bisa tidur cukup, bagaimana bisa olahraga, bagaimana bisa ketemu menyesuaikan pekerjaan dengan keluarga, bagaimana bisa macam-macam, ya, bagaimana bisa menyelesaikan satu tugas dalam waktu lebih singkat. Itu peresan dari manajemen waktu, ya gitu toh. Diperes itu nanti sampai besok-besok nggak habis-habis kontennya. Ya, itu contoh 3 sampai 5 main topik ya supaya nggak kebanyakan karena kebanyakan nanti bingung juga ini bahasnya jadi kemana-mana gitu ya itu menurut saya 3 sampai 5 tuh udah cukup lah udah pas ya udah pas oke nah selanjutnya yang ketiga dari konten pilar tadi adalah dengan menentukan karakter kita di media sosial ya apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens tentang kita ya dan di sini saya cuma menjelaskan 2 saja terkait tone dan language ya terkait tone dan language. Ini saya kasih contoh aja deh. Ya, saya kasih contoh nih. Ini ada Instagram tuh namanya teman bumil ini saya dapat dari istri saya. Karena lucu gitu. Teman bumil itu bahkan di situ dituliskan ya di bio-nya kan, info promil ya, sebelum kehamilan, waktu kehamilan, bayi 0 sampai 1 tahun. Itu fokus mereka, bahkan sampai spesifik itu. Ya. Ini contoh bagus. Spesifik, jadi cuma 3 aja main topiknya. Info sebelum hamil, kehamilan, bayi 0 sampai 1 tahun misalnya. Ya. Nanti kalau lebih dari 1 tahun segala macamnya masuk ke parenting misalnya. Itu kan di situ ada tuh di bio-nya tuh. Nah ini bagus ini. Jadi lebih spesifik gitu. Kita nggak kemana-mana, nggak muter-muter. Ya nggak muter-muter. Dan di sini contoh tone-nya adalah friendly personal. Ya, ada personalnya, ada friendly-nya. Lihat gambarnya aja udah kelihatan ya kan, lucu-lucu. Bahkan waktu saya dapat dari istri itu lucu juga ya. Ada yang membahas soal apa namanya, mohon maaf misalnya ketika menyusui itu menggunakan kalimat Bu Teti. Itu di konten-kontennya lucu-lucu gitu. Ya, ini menarik. Karena banyak juga yang nggak bisa untuk menyampaikan ini gitu. Menyampaikan hal-hal seputar kehamilan tapi dengan asik dengan nyaman tuh nggak semua bisa. Bahkan di sini ditambah ilustrasi sendiri tuh masya Allah. Buat teman-teman desainer tuh ya bikin ilustrasi itu pusing ya. Ini sampai dipikirkan sebegitunya. Ya. Kemudian language-nya bahasanya adalah fun ya. Bukannya anteng malah rasa gelisah nennya ini contoh ya. Drama kehidupan ibu baru contoh. Ya, jadi kita perlu menentukan tone dan language supaya pilar kita tuh bener gitu. Pilar kita bener. Ya contoh misalnya, saya pribadi tipikalnya yang casual gitu ya, yang nggak terlalu friendly banget, nggak yang terlalu banyak lucu. Ya terbukti, misalnya saya bikin konten nggak kebanyakan bercandanya kontennya, ya santai tapi nggak bercanda gitu.
Ya bercanda tuh berkata kayak bikin jokes, tiba-tiba bikin joke gitu. Ya bikin meme, jarang sekali. Itu contoh supaya ya sesuai sama kehidupan kita gitu. Ya lucu iya tapi nggak yang sampai bikin ya sampai bikin template apa biar orang ketawa terus tuh ya enggak juga gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi kita perlu menyesuaikan tone kita dan language kita, bahasa kita. Nah, contoh lain nih misalnya di Instagram Ustadz Uzul Zikri ya Taala. Kelihatan ya kan bahasanya, kemudian postingannya kelihatan humble tapi serius ya. Bahasa-bahasa beliau Masya Allah ya. eh, Luar biasa sekali gitu ya. Bisa bisa menggait banyak orang gitu. Bahasanya Masya Allah sekali. Nah, kemudian bahasanya simple ya kan. Pasti dengan perumpamaan-perumpamaan. Sering sekali kalau teman-teman lihat gitu ya. Beliau itu selalu membawakan perumpamaan. Ya, ibarat kata coba kalian bisa di salah satu video gitu ya. Bayangkan sekalian kalau misalnya ada motor yang satunya motor butut, satunya mobil Ferrari. Nah, bisa gitu. Itu contoh. Jadi beliau tuh selalu sering banget untuk membawakan perumahan-perumahan seperti itu. Nah, karena memang kalau kita bisa peras gitu ya, ya tone-nya memang humble tapi serius dan bahasanya tuh simple, casual. Ya, selain visual yang Masya Allah gitu ya. Visualnya angkat tangan lah ya. Visualnya timnya Ustaz Zikri angkat tangan ya. Masya Allah. Bahkan setahu saya tuh ada yang lulusan dari Marvel kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya pernah dengar. Ya, makanya visualnya luar biasa sekali. Ya, oke, sampai sini dulu. Masih semangat? Kalau semangat, tulis menyala abangku. Kalau udah capek, tulis cepetan mas. Cepetan mas, udah mau selesai mas gitu. Coba tulis menyala abangku atau ya, menyala abangku, oke. Cepetan mas, oke ada yang sudah capek. Menyala, menyala, oke. Ya, masih banyak yang menyala berarti saya nggak mau cepet-cepet ya. Tapi dikit lagi kok insya Allah materi saya nggak banyak. Ya, artinya dalam media sosial, dalam menyampaikan citra diri kita, kita perlu banget memperhatikan dua hal ini, ya, bahasa dan bahasan. Bahasa dan bahasan kita berubah, audiens kita berubah. Ya, bahasa dan bahasan kita berubah, audiens kita berubah. Kalau saya, ya, itu audiensnya beda. Kalau gue, nah, itu nanti audiensnya beda lagi, ya. Makanya gue nggak pernah pakai gue. Gue pakainya saya, ya contoh. Ya, bahasa kayak gitu aja udah mengubah banget, ya udah mengubah audiens kita. Ya, itu contoh ya, bahasa dan bahasan berubah, audiens juga akan berubah. Ya. Dan ini sedikit bocoran ya terkait apa praktikalnya ya, praktikalnya bagaimana sih Mas Bagas untuk membuat sebuah konten. Ini contoh ya, contoh yang biasa saya lakukan, Pertama, jelas ya kita mencari ide. Ide itu bagaikan butir, kita bisa mencatatnya. Nah, di malam ini aja idenya udah banyak banget itu kalau teman-teman nyatet ya. Tinggal diperes-peres udah jadi konten terus. Nah, setelah dapat ide, kita perlu mengelola ide. Nah, ini banyak orang kebanyakan keburu-buru. Ya sudah dapat ide langsung dieksekusi. Ternyata salah. Ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata malah jadi kontroversi ya, Pak. Ya, karena manusia memang punya sifat buru-buru ya. Manusia punya sifat buru-buru. Maka kelola ide. Ide itu ibarat kata butir ya. Benih ya, benih itu nggak bisa langsung dipanen, nggak bisa langsung menghasilkan. Benih itu perlu diambil, kita sirami ya, tumbuh gede nanti berbuah, itu namanya ide ya. Itu namanya ide. Jadi ide jangan langsung dieksekusi. Pasti nanti hasilnya jadi kemana-mana. Yang kedua setelah mengelola ide dengan memperbanyak referensi, benar apa enggak ya ini, boleh apa enggak ya secara syariat, maka buat skripnya. Ya, ingat ya, semua yang kita share di media sosial akan dipertanggungjawabkan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu bisa bernilai kebaikan, sekecil apapun itu bisa bernilai keburukan. Maka penting kita untuk menelaah kembali ya buat skrip. Setelah buat skrip, saya biasanya cek ulang skripnya. Bahasanya kira-kira ada yang ambigu nggak ya? Bahasanya kira-kira ada yang gimana-gimana nggak ya gitu. Nah, biasanya kalau terkait cek ulang skrip ini, saya coba untuk apa ya berdialog dengan diri sendiri ya. Tapi nggak semua skrip ya, cuma sebagian aja. Gimana kalau orang maksudnya begini? Gimana kalau orang maksudnya begini? Nah, itu coba saya jawab sendiri gitu supaya
nggak kebanyakan persepsi. Ya, supaya nggak kebanyakan persepsi. Kan banyak tuh orang yang ada konten positif, tapi persepsinya tuh jadi negatif semua. Ya kan? Banyak kan kayak gitu, banyak. Karena kita nggak mencoba untuk menelaah kira-kira orang bisa nanggepin ini gimana ya gitu. Kira-kira orang nanggepin ini kira bisa bisa kemana aja ya gitu. Gimana kalau orang menanggapi konten saya yang ini, bahasanya begini. Gimana kalau orang lain menanggapinya begini? Gimana kalau orang lain? Nah, ketika kita berusaha untuk seperti itu, maka skripnya jadi lebih kuat. Ya. Oh, ini bahaya nih kayaknya nih. Oh, ini bahaya. Oh, kayaknya minimal orang-orang yang akan membantahnya kayaknya sedikit ya. Akan susah dibantah ini. Ya sudah dibuat. Nah, itu di antara skrip yang bagus. Susah untuk dibantah. Ya, kontennya susah untuk dibantah itu berarti skripnya bagus. Ya, kalau kontennya gampang dibantah, jadi malah jadi jelek, ya repot gitu. Nah, setelah itu baru take action. Itu di situ sampai ini contoh konten yang sifat unik ibu sampai 9 juta itu nggak usah dilihat ya. Karena itu kemudahan dari Allah ya. Sebagus-bagus skrip kita kalau Allah nggak izinkan kita viral nggak akan viral. Ya. Wa ma indallahi baq, sesuatu yang diniatkan karena Allah, insya Allah yang akan lebih kekal. Maka ini penting untuk semua konten kreator, terkhusus muslim konten kreator, ya. Sebelum konten tuh Bismillah lah, minimal banget Bismillah. Ya, dari mulai nulis skrip itu minimal Bismillah. Nah, ini contoh ya, contoh saya bikin konten yang stand on mic. Sampai sini masih ada yang bertanya dulu? Paling cuman kurang dikit aja sini, tak cepet-cepetin dikit. Lanjut dulu aja ya. Masih ada 5 menitan kalau nggak salah nih. Nah, supaya orang lain juga bisa konten kita bisa discover, bisa diketahui sama orang lain. Ini saya ambil dari buku Show Your Work, ada 3 seenggaknya. Take people behind the scene. Kasih tahu orang lain gimana caranya kita membuat konten. Nah, ini penting karena konten itu nggak bisa ngomong sendiri. Kita perlu menyampaikan konten itu. Ya. Yang kedua, share something small every day supaya kita jadi top of mind. Ya, kayak misalnya Mas Ando tadi membahas soal digital marketing atau bisnis segala macamnya. Terus menerus tiap hari bahas seperti itu jadi top of mind. Oh, kalau digital marketing Mas Ando misalnya. Contoh seperti itu. Ya, kita perlu menjadi top of mind karena kreator banyak sekali gitu. Kalau kita nggak bisa dapat karakter, ya susah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teach what you know. Kita perlu mengajarkan apa yang kita tahu, meskipun nggak semuanya. Ya, nggak usah takut. Mas nanti saya ditiru ya. Susah orang buat niru itu susah sebenarnya. Ya, sudah kita ajarkan aja susah. Saya mau masak ayam kecap aja susah, sudah dikasih tahu resepnya. Ya, nggak mesti langsung bisa enak. Nah, dan ini yang saya lakukan juga di konten-konten saya. Kalau teman-teman melihat sebagian konten-konten saya, ya di akhirnya saya kasih dari mana referensi saya, kemudian bagaimana cara berpikir saya untuk menghasilkan konten tersebut. Dengan seperti itu, nilai konten itu lebih valuable ketimbang nggak ada prosesnya, ketimbang nggak ada referensinya, ya, maka ya sudah, itu jadi konten saja biasa. Tapi kalau kita ngasih referensi, kita ngasih proses berpikirnya, saya yakin konten itu jadi lebih mahal. Ya akan lebih terlihat mahal. Contoh lain misalnya, waktu saya bahas soal kapan waktu terbaik untuk review. Nah, di akhir konten, saya kasih tahu ide konten itu saya dapat dari kajian. Terus saya highlight begini, lanjut tulis skrip, kemudian eksekusi begini. Nah, dengan adanya satu slide saja yang menjelaskan soal proses kita membuat konten, itu konten kita sudah susah untuk ditiru. Ya, itu konten kita sudah level up gitu. Oh, ternyata bikinnya begini. Enggak semua orang mau belajar, enggak semua orang mau baca buku, enggak semua orang ikut webinar ditulis misalnya. Ya, itulah kenapa yang bisa membuat kita berbeda dengan konten-konten lainnya diantaranya adalah kita kasih tahu take people behind the scene. Kita kasih tahu cara kita. Silakan kalau mau tiru. Nah, apakah banyak orang yang mau meniru? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, maka ini penting ya. Ini menurut saya penting. Ya, supaya balik lagi konten kita nggak segampang itu untuk diduplikasi, konten kita nggak segampang itu untuk untuk di counter misalnya seperti itu. Maka diantaranya adalah kita kasih tahu referensinya, kita kasih tahu proses berpikir kita. Ya, sebenarnya masih ada lagi nih, masih ada waktu nggak ya nih? Masih kalau nggak salah ya, 45 menit kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau silakan kalau ada yang mau bertanya.
Kalau kita pakainya Reels gimana Mas caranya? Boleh di captionnya boleh kita kasih ya, atau sesekali di akhir Reelsnya bisa kita kasih ya, sedikit gambaran. Saya juga beberapa kali pernah seperti itu kok di akhir Reels ya 3 detik atau 5 detik akhirnya dikasih aja referensi begini. Contoh seperti itu. Ya. Mas, kalau misal saya buat 2 akun untuk menyesuaikan needs ya, untuk menyesuaikan audiens yang spesifik ya needs itu. Misal first account niche-nya reminder dan faedah, berbagi macam ilmu seperti faedah besar, faedah dan lain-lain ya. Dan second akun niche-nya produktivitas dan self improvement. Ya boleh-boleh saja. Nah, kayak gitu malah bagus ya, biar nggak terlalu campur-campur juga nggak masalah. Ya. Kak, ini PPT. Iya, ini PPT. Lanjut. Thumbnail yang bagus ngaruh juga nggak, Mas? Kemungkinan ya, karena orang itu akan melihat dari awalnya, ya. Orang itu akan melihat dari awal. Meskipun saya belum punya data yang valid apakah thumbnail yang bagus itu berpengaruh, tapi yang di antara yang berpengaruh adalah judul, bukan thumbnail-nya. Ya bukan sewah apa visualnya, tapi judulnya atau copywriting-nya itu ya berpengaruh. Apakah konten harus bersifat informatif? Enggak. Ada juga konten yang bersifat cuman bercanda-bercanda, ya ada juga gitu. Bisa-bisa aja, ya bisa-bisa aja, tapi tinggal kitanya mau mau share tentang apa gitu. Bahkan konten-konten meme itu di antara, cara yang cepat juga untuk naikin follower, tapi ya bukan naikin, citra diri tadi yang sudah dibahas Mas Ando, bukan. Tapi kalau cuma naikin follower, di antaranya meme itu, karena engagement-nya besar. Engagement-nya besar. Itu nggak informatif, meme itu nggak informatif. Cara no-escape untuk konten pemula gimana, Bang? Kalau saya biasanya saya bagi menjadi 3, misalnya bagian pertama atau paragraf pertama soal keresahan-keresahan, masalah-masalah yang dihadapi. Nanti mulai, paragraf kedua anggaplah kayak gitu ya, paragraf kedua adalah beberapa, solusinya misalnya atau ayat-ayat Arabnya gitu ya. Terus paragraf ketiga adalah kesimpulan. Biasanya saya pakai template-nya itu, ya. Biasanya saya pakai template-nya itu. Jadi misalnya, "Kenapa sih kamu nggak bisa bangun bangun pagi?" Ya, "Ada orang-orang yang nggak bisa bangun pagi di sini, ya saya juga pernah merasakan begini-begini. Tapi sebenarnya kita tuh penting banget untuk bangun pagi karena Rasulullah SAW bersabda begini 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 begini." Terus kasih kesimpulannya. Kesimpulannya kalau kita pengen bangun pagi ya kita tidurnya lebih pagi. Nah, itu contoh. Contoh skrip yang gampang lah ya, contoh skrip yang gampang. Kak, kalau kontennya vlog perlu dikhususkan ke topik tertentu nggak? Saya kurang tahu karena saya nggak terlalu fokus di YouTube ya, kalau terkait konten vlog. Wa iyyakum. Apakah konten informatif kalau mana nih? Kalau dimasukkan di Ricky Job bagus juga, Mas. Perlu dicoba. Ya, perlu dicoba. Saya ada jokes-nya sih, kadang terakhir itu ya. Tapi jarang banget saya ngasih jokes. Tapi bisa-bisa aja kalau kalau memang itu citra dirinya. Memang citra dirinya pembawanya santai, suka ngelucu, ya bisa-bisa aja. Ya boleh-boleh aja, silakan dicoba. Selama jokes-nya nggak jokes-jokes yang berbohong ya. Ya, perlu pahami dulu dari segi syariat. Ya, jokes mana yang boleh, jokes mana yang nggak boleh. Kalau niche-nya fotografi, jadi bagusnya sering ngasih lihat BTS fotonya. Iya, di antaranya itu. Sekarang lihat deh teman-teman deh, ya. Cuman segelintir orang aja yang memberikan behind the scene terkait fotografinya, ya. Hanya orang-orang profesional, kecuali udah punya nama beda lagi. Tapi ketika kita ngasih ngasih BTS-nya, itu orang akan semakin beranggapan bahwa itu susah. Saya pernah bikin konten itu di YouTube saya ya. Go deeper, ya. Coba lebih dalam berpikir. Contoh di sini. Jadi waktu itu saya ketika pertama kali memulai dunia kepenulisan, ini masih ada waktu ya. Masih mulai dunia kepenulisan, saya tuh coba lihat misalnya kayak contohnya kayak stand up komedian. Bukan melihat bagaimana mereka berkomedi, tapi bagaimana mereka menulis materi. Nah, ketika saya coba, oh Raditya Dika misalnya nulis materinya begini, itu saya akan merasa bahwa oh, ternyata susah ya gitu. Tapi kalau cuma lihat ketawanya saja ya sudah, oh ya, gitu. Tapi kalau kita melihat prosesnya, oh itu jadi lebih mahal. Ya, saya yakin itu terjadi juga di semua hal. Ya, saya yakin itu terjadi juga di semua hal. Film sebagus apapun ya sudah. Tapi kalau lihat behind the scene-nya, kok bisa ya? Ternyata beliau dibakar beneran ya, wah gitu. Ya. Jadi akan lebih terasa wahnya setelah ada behind the scene-nya. Ya. Ya itu penting, makanya dokumentari aktivitas kita tuh penting. Ya, dokumentari proses-proses kita tuh penting. Gitu ya. Bang, saya izin udahan ya, ini ada rekamannya. Ada rekamannya tapi buat yang infak untuk
pembangunan pesantren ya yang dapat rekamannya. Kalau nggak infak ya nggak dapat. Kadang bingung Kak cara menyesuaikan kata-katanya dari hook sampai call to action. Saya pribadi nggak terlalu terlalu apa ya, nggak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Kalau dari perspektif saya ya, yang penting tadi yang sudah disampaikan Mas Ando dulu, pesan apa yang ingin disampaikan sesuai sama citra diri. Nanti kalau itu sudah berjalan, nanti kalau cuma belajar hook gitu-gitu tuh, insya Allah cepet kok. Tapi kalau kita mau belajar hook, mau belajar kata-kata, mau belajar call to action, lah kita aja nggak tahu apa yang ingin kita sampaikan. Ya mau sampai kapan pun susah. Itu menurut saya, itu menurut saya. Boleh diambil, boleh enggak. Boleh diambil, boleh enggak. Ya, ya saya juga sebenarnya nggak pernah belajar tentang hook. Bukan nggak pernah ya. Baca iya, tapi nggak yang sampai saya implementasikan banget itu enggak sih. Ya, kalau saya pribadi enggak demikian. Ya. Ya, itu kemudian bagian terakhirnya soal dapat duit dari konten kreator apakah bisa? Bisa. Jawabnya dengan 3 hal inilah paling enggak lah. Ada kerjasama brand, konten berbayar. Ya konten berbayar itu ada e-book, e-course, template, membership. Saya juga buka membership juga ya, Muslim Level Up. Yang ketiga adalah jual barang dan jasa, ada konsultasi, freelance, atau produk sendiri. Masih banyak tapi saya persempit menjadi 3 pembahasan. Kerjasama brand ini gimana Mas Bagas? Ini sedikit gambaran ya. Ini e-book ya. Dari e-book sebenarnya saya nggak mau nampilin ini, cuman buat social proof lah. Ini juga data yang lama. Dari e-book misalnya dapat berapa tuh? 11 juta tambah 2 juta, misalnya 13 juta. Ya dari membership, ya, dari kelas akhirnya jadi pembaca, 2 juta tambah 100 ribu, 2 juta 200 ribu misalnya. Itu contoh. Jadi apakah konten kreator itu bisa berpenghasilan? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Tapi apakah sampai ratusan juta? Saya nggak mau berbicara seperti itu karena itu soal rezeki. Ya, ratusan juta ini saya kadang nggak tahu ya. Sebagian sampai menunjukkan itu ya mungkin buat social proof lah ya, buat social proof. Tapi saya kurang setuju sih dengan hal demikian. Gitu. Nah ini saya ngasih sedikit aja lah gitu ya. Gini. Nah itu contoh. Jadi bisa kita jualan tuh bisa. Ya jualan e-book, jualan membership, jualan kelas bisa. Yang penting kita punya kualitas dulu. Kalau kita nggak punya kualitas, ya mau jualan apa gitu. Ya mau nulis apa gitu. Kita perlu give and take ya. Kita ngasih dulu, baru nanti kita bisa mendapatkan sesuatu. Ya, jangan langsung bikin kelas, jual ini, jual itu. Ngasih konten aja belum gitu ya, ngasih trusted aja belum, udah ngasih macam-macam. Nah, yang jelas kalau untuk bisa punya penghasilan ya konsisten di apa menjadi konten kreator ya atau dalam personal branding, kalau ini cara pertama ya, bikin produk, bikin sistem penjualan, jualan, dapat duit, ulangi lagi, bikin produk, bikin sistem penjualan, jualan, dapat duit, terus gitu bisa. Ya, ini bisa. Yang kedua adalah terkait apa dapat dapat brand segala macamnya gitu ya. Beberapa kali ada yang nanya sama saya kalau gimana caranya supaya dapat endorsement, gimana supaya bisa bekerja sama brand gitu ya. Saya pribadi pengalaman saya gitu ya, nggak ada cara cara patennya. Cara patennya ya kita bikin konten yang berkualitas itu aja sebenarnya. Bikin konten yang berkualitas karena nanti brand yang nyari sendiri. Brand lihat dan dapat endorse dari atau jadi brand ambassador. Nah, setelah kerjasama itu kita harus profesionalitas. Ya, seorang muslim kalau nggak profesional itu perlu dipertanyakan kemuslimannya ya. Karena ada ayatnya juga, gitu. Ada hadisnya juga ya terkait Allah mencintai orang-orang yang ketika bekerja an yatsqinu fi ya, atau kama qala SAW, yang profesional dalam pekerjaannya. Nah, setelah profesional biasanya kerjasamanya akan berlanjut. Nah, kalau nggak profesional, kerjasamanya nggak akan berlanjut. Berarti nggak sustainable. Nah, bagaimana cara supaya sustainable dapat dapat endorsan segala macamnya ya jawabannya bikin konten yang kualitas dan profesional. Ini kalau secara usaha ya, kalau terkait rezeki ya min haitsu la yahtasib ya, dari arah yang tidak diduga gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya sebelum saya tutup ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hmm. Ada yang bertanya di chat belum kejawab Mas Bagas. Oh iya nih, mana nih? Mas, dari mulai personal branding di sosmed sampai buat ebook pertama kali berapa lama? Berapa lama ya?
Nggak tahu saya lupa deh. Pokoknya saya tuh mulai mulai personal branding di medsos itu satu tahunan kalau nggak salah. Pokoknya pandemi terus 1 tahun tuh alhamdulillah di Insya Allah sudah mulai naik. Terus kayaknya 2 tahun ini udah apa namanya lebih pede untuk menghasilkan karya-karya. Tergantung tadi jawabannya sudah disampaikan sama Mas Sando di awal pertemuan. Kalau kita punya kualitas nggak usah butuh lama-lama, beneran, Mas. Ya, dokter itu nggak usah butuh bertahun-tahun, ya kan sudah punya ilmunya, tinggal share-share konten-konten sana sini, orang sudah pasti tertarik karena sudah punya kualitasnya, gitu. Sudah berkualitas, apalagi nih. Nentuin harganya gimana, Mas? Wah, ini panjang ya. Silakan lihat aja di kontennya Mas Sando lah. Mana nih? Mas, saya punya IG dan TikTok kok ngerasa gampang growth IG ya? Beda dan tipsnya apa ya? Iya, setiap platform itu beda. Kalau saya membahasakan TikTok itu, ini bahasa saya, bukan merendahkan, bukan. Bahasa itu TikTok tuh kayak apa ya? Pasar lah, pasar gitu. Ya, dia tuh kayak pasar, Instagram tuh kayak mallnya lah gitu. Ya, karena memang secara apa namanya menyeluruh berdasarkan data juga setahu saya memang ada perbedaan ya perbedaan dari terkait kualitas pendidikan perbedaan dari siapa yang mengkonsumsi dan sebagainya dan yang semisalnya jadi memang berbeda. Mas, mana lagi? Mas, sebagai manusia kan kita pasti punya sisi negatifnya ya. Apakah kita layak bikin konten yang sebenarnya kita pun masih berusaha untuk melaksanakan apa yang ada di konten itu belum bisa konsisten? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum. Ya. Sesuatu yang baik yang kita lakukan itu untuk diri sendiri memang. Bikin konten itu sebenarnya untuk diri sendiri. Ya, untuk growth diri sendiri. Ya, nanti kalau ya Allah dengan seperti itu, lama-kelamaan kita akan lebih konsisten. Saya pernah bikin tulisan itu di grup WhatsApp ya. Kalau pengen konsisten, ya bahas soal konsisten meskipun belum konsisten. Kalau pengen pintar public speaking, bahas soal public speaking meskipun belum jago public speaking. Karena itu buat diri sendiri. Tadi yang sudah disampaikan Mas Ando juga ya. Growth lagi proses juga. Minimal upload sehari berapa Mas? Terserah ya. Kalau kalau udah jadi top of mind, kalau kita udah dapet audiensnya, kita udah udah diingat sama audiensnya tuh sehari sekali ya bisa-bisa aja. Ya, seminggu sekali pun bisa-bisa aja. Kayak contohnya kita tahu lah Agung Hapsah gitu. Siapa yang nggak tahu Agung Hapsah gitu ya? Kalau nge-share ya setengah tahun sekali tapi viral. Karena memang di masanya juga udah dapet vibe-nya gitu sih. Ya semaksimal mungkin lah ya. Jangan jangan sia-siakan waktu lah. Kalau bisa tiap hari tiap hari. Iya konten saya keilmuan soalnya jadi kayak susah nggak yang joget-joget gitu ya bisa bisa. Yang joget-joget banyak orang yang nggak suka joget juga kok saya juga nggak suka. Kak, mana nih? Kak kan pernah dengar kalau ada jasa baca artikel atau via media lainnya itu beneran? Kak kan pernah dengar kalau ada jasa baca artikel, jasa baca artikel atau via media lainnya itu beneran ada nggak sih? Ini masalah gimana saya kurang paham pertanyaannya. Mas saya mau bikin konten tapi belum tahu mau bikin apa ya. Tadi ilmunya yang disampaikan Mas Sando tadi tujuannya apa ya kan, kemudian apa yang pengen disampaikan, kemudian value-nya apa itu PR-nya tuh ya, itu PR-nya. Kalau belum tahu ya ya kita perlu menambah ilmu ya kalau kata sebagian orang kita nggak akan bisa memberi kalau kita nggak punya. Ya. Izin bertanya Mas Bagas, pada saat kita membuat konten dakwah yang general, misal di Instagram, apakah juga harus menentukan target audiens seperti umur, demografi, dan sebagainya? Kalau lebih spesifik itu lebih bagus. Sepengetahuan saya, kalau lebih spesifik itu lebih bagus. Ya, tapi kalau mau umum ya bisa-bisa saja. Tapi kalau lebih baiknya lebih spesifik, lebih bagus. Mana lagi nih? Saya minta tips untuk tahu yang cocok untuk diri kita. Yang cocok untuk diri kita jawabannya ya tadi. Yang disampaikan Mas Ando itu dibaca lagi, coba dijawab sendiri tadi pertanyaan-pertanyaannya, tujuannya apa, kemudian value-nya apa, kehadirannya di mana. Insya Allah itu akan membantu kita mencari tahu kita mau bahas apa. Mas, saya takut Nice yang sudah saya tentukan temanya ternyata udah pasaran, udah sering dibahas, apakah tetap upload saja? Imam Malik pernah, ya ini contoh saja, habis itu mungkin lanjut ke Mbak Ayu. Imam Malik pernah membuat salah satu kitab namanya Kitab Muwatta Imam Malik. Di masanya itu sudah banyak yang menulis kitab namanya Muwatta. Kemudian Imam Malik ditanya, kenapa kamu nulis buku yang sama? Kan ini udah banyak yang share, bahasa kita gitu ya. Kenapa kamu bikin konten yang sama kan udah banyak yang share? Kata Imam Malik apa?
Wa ma indallahil baq. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka itulah yang akan kekal. Ya, apa yang terjadi? Karyanya Imam Malik yang kekal, lainnya enggak kekal. Maka kalau ada yang tanya, Mas, kontennya sudah pernah dibahas sama orang lain. Jawabannya, wa ma indallahil baq. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, itu yang akan lebih konsisten. Belum tentu punya orang lain bisa konsisten. Ya, wallahualam bishawab. Berarti Bu tadi transfer kemana Kak? Maksudnya materi ini. Oh, tadi nanti mungkin disampaikan sama Mas Sandu lagi ya, rekeningnya tadi. Itu aja mungkin ya. Kalau masih banyak-banyak lainnya, nanti bisa lanjut di waktu yang lainnya. Saya kembalikan ke Mbak Ayu atau Mas Sandu. Baik. Putus-putus itu mungkin Mbak Ayu itu. Iya Mas Sandu, di Anda dulu. Iya, nanti insya Allah sama Mbak Ayu bakal di-share untuk informasinya kalau mau dapat rekaman sama modul yang tadi awal ya dari saya ya. Gak apa-apa Mbak Ayu, santai aja udah malam juga, punya baby juga soalnya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, terima kasih banget ya Mas Bagas sudah mau sharing malam hari ini. Insya Allah nanti mungkin kita bakal kolaps lagi untuk kelas yang lebih lama, ya, untuk teman-teman yang khususnya nih, memang punya tujuan yang besar dengan personal branding ini. Jadi apalagi udah punya kerjaan tuh. Nah, udah punya kerjaan, pengen lebih besar lagi, nanti kita belajar bareng di kelas yang lebih komprehensif, yang durasinya lebih lama lagi, jadi bisa lebih banyak lagi yang bisa dipelajari. Itu aja. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Bagas sudah sharing. Tadi Mbak Ayu izin ya, mungkin lagi error karena biasa kalau di tempatnya Mbak Ayu hujan dikit mati gitu. Nanti info lengkap kita akan share di grup. Jangan live grup dulu. Eh, apa tadi yang tanya? Oh, infak juga di grup bakal di-share. Itu aja. Selamat beristirahat teman-teman. Selamat malam Ahad gitu ya yang mau lanjut mungkin tadarusan ya sampai subuh kalau kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ando, teman-teman. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Saya jadi tutup ya.